Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Bagus Dewo dari kelas 04 TPLP 001 dengan NIM 211011400097. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang laporan praktik jaringan komputer pertemuan 8, 9, 10 dan juga 11. Pada pertemuan 8, apa sih itu WordPress? WordPress adalah content management system yang diluncurkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2004. WordPress bisa membantu Anda dalam membuat dan mengelola sebuah website tanpa menggunakan coding. Namun seiring perkembangan zaman, WordPress ini berkembang menjadi sebuah situs web, terus termasuk ke dalam bisnis, toko online, portofolio, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam sebuah WordPress ini ada beberapa fitur dan konsep kunci, diantaranya itu pertama ada antarmuka pengguna yang user friendly. WordPress memiliki antarmuka pengguna intuitif dan ramah pengguna sehingga membuat pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknis untuk membuat dan mengelola situs web dengan mudah. Yang kedua ada tema dan plugin. WordPress ini menyediakan ribuan tema dan plugin yang dapat digunakan untuk memodifikasi sebuah tampilan dan fungsionalitas situs web. Tema memungkinkan Anda mengubah tampilan visual situs, sementara plugin menambahkan fitur tambahan seperti formulir kontak, optimasi SEO, galeri gambar, dan banyak lagi. Manajemen konten. WordPress memungkinkan Anda membuat dan mengatur berbagai jenis konten termasuk halaman, posting, blog, kategori, tag, dan menu navigasi. Anda dapat dengan mudah membuat, mengedit, dan menghapus konten situs web Anda melalui antarmuka pengguna yang sederhana. Lalu keempat ada responsif dan SEO friendly. WordPress dirancang untuk mendukung tampilan yang responsif di berbagai perangkat termasuk komputer, desktop, tablet, dan ponsel. Selain itu, struktur kode yang baik dan dukungan SEO bawaan membuat situs web WordPress lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Komunitas dan sumber daya yang luas. WordPress memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif, serta banyak sumber daya seperti forum, tutorial, dan dokumentasi resmi. Hal ini memudahkan pengguna WordPress untuk mencari bantuan, memperoleh pengetahuan baru, dan terus belajar tentang pengembangan situs web. Lalu di sini kita melakukan install WordPress di Ubuntu 22.04. Di sini ada peta konsep untuk proses penginstalan WordPress di Ubuntu 22.04. Kita masuk ke step 1, yaitu ada pointing domain to IP file. Yang pertama kita login ke dalam Ubuntu server, kemudian buka putih, lalu masukkan IP address yang sesuai dengan yang ada di Ubuntu server. Lalu masukkan username dan password, kemudian buka CMD dengan run as administrator. Jika sudah, masukkan perintah cd Windows System 32 drivers etc untuk masuk ke dalam sebuah directory file host, lalu enter, kemudian ketik perintah dir, kemudian lakukan konfigurasi pada file host dengan mengetikkan perintah notepad./host, lalu enter. Kemudian tambahkan konfigurasi yang berisi domain yang akan kita gunakan dan IP address-nya. Lalu tes domain yang sudah kita tambahkan dengan cara melakukan tes ping dengan masukkan ping, lalu enter. Nah, di step 2 itu kita membuat DB, username, dan password pada phpMyAdmin. Pertama buka phpMyAdmin, lalu pada browser, lalu masukkan alamat IP address-nya. Jika sudah, lalu masukkan username dan password. Jika sudah, kita pilih database untuk membuat database-nya. Lalu kita buat username dan password, kemudian masukkan username dan password yang akan kita gunakan. Pada bagian ini, setelah terisi semua, kita klik go. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita login dengan memasukkan username dan password yang sudah kita buat tadi untuk database WordPress-nya.
Setelah itu maka kita akan masuk ke dalam PHP admin menggunakan database WordPress-nya. Pada step 3 itu kita download WordPress menggunakan Putty. Yang pertama itu buka Putty, lalu masukkan directory dengan mengetik cd/var/www/html lalu enter. Lalu buat directory foldernya dengan memasukkan perintah sudo mkdir WordPress lalu enter. Lalu ketikkan perintah ls untuk mengecek. Setelah itu enter jika tampilan seperti bawah ini. Maka tampilan itu sudah berhasil. Masuk ke dalam folder WordPress untuk mendownload installer WordPress-nya. Lalu masukkan perintah sudo wget https://wordpress.org/zip untuk mendownload filenya, lalu enter. Kemudian kita tunggu hingga selesai prosesnya, lalu cek kembali dengan menggunakan perintah ls. Jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu step 4 kita ekstrak WordPress. Pada saat kita setelah kita download itu kita ekstrak file yang sudah kita download tadi menggunakan perintah sudo unzip let's zip lalu enter. Kita gunakan perintah ls untuk mengecek bahwa file yang sudah kita ekstrak tadi itu sudah menjadi file WordPress. Setelah itu kita masuk ke dalam directory WordPress dengan menggunakan perintah cd/wordpress. Lalu kita masukkan perintah mc-y lalu enter. Perintah ini berfungsi agar kita mudah dalam mengecek file dan folder. Lalu jalankan aplikasi dengan perintah mc lalu enter. Jika sudah, maka akan masuk ke dalam aplikasinya. Tampilannya seperti di bawah ini. Pada step 5 kita setting ownership dan permission-nya. Pertama masukkan perintah cd lalu enter untuk kembali. Setelah itu masukkan perintah ls-la untuk mengecek lalu enter. Kemudian masukkan perintah sudo chown -r www data -2 data WordPress/ untuk mengganti kepemilikan lalu enter. Untuk membuat permission kita menggunakan perintah sudo chmod -r 755 WordPress/ lalu enter. Setelah itu kita akan mengecek di dalam foldernya dengan menggunakan perintah ls-la lalu enter. Lalu masukkan perintah ls-la kemudian enter. Jika sudah berhasil maka tampilannya seperti ini. Pada step 6 kita melakukan instalasi WordPress. Pertama buka WordPress lalu masukkan word domain yang sudah kita buat di awal tadi. Kemudian buka webmin lalu masukkan username dan password. Pilih service lalu Apache Web Server. Kemudian create virtual host. Ubah portnya jadi 80. Kemudian pada bagian dokumen root pilih kategori, pilih directory file /var/www/html/wordpress lalu select, kemudian create now. Buat kembali virtual host yang sama namun dengan port yang berbeda yaitu port 443. Kemudian refresh pada web yang sudah dites tadi dan tampilannya akan seperti ini. Di sini kita pilih English lalu klik OK. Kita pilih let's go untuk melanjutkan. Pada bagian ini isi database, name-nya dengan WordPress, kemudian masukkan username dan password. Lalu pada bagian database hostnya ubah menjadi 127.0.0.1. Jika sudah semua klik submit. Pada bagian ini klik run the installation. Pada bagian selanjutnya isi sesuai dengan yang kita mau. Pada bagian email masukkan email kita. Jika sudah terisi semua klik install WordPress. Kemudian klik login. Lalu masukkan username atau email kita dan passwordnya. Jika sudah klik login. Jika sudah login maka tampilan awalnya seperti ini. Selanjutnya kita tes web dengan masukkan domain yang sudah kita buat tadi. Untuk mengubah isi dari data web kita bisa pilih appearance lalu customize. Di dalam situ kita bisa memilih beberapa tema yang ingin kita gunakan. Setelah selesai edit web tersebut klik save, maka tampilannya seperti bawah ini. Nah, pada kesimpulannya
WordPress adalah sebuah platform yang bisa digunakan untuk membuat suatu website. WordPress ini adalah sebuah platform yang populer dan kuat. Pada WordPress ini sangat banyak plugin dan tema yang memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan dan fungsionalitas website tersebut. Platform ini sangat cocok untuk berbagai macam jenis website seperti toko online dan lain-lain. Dengan fitur yang banyak dan kuat, WordPress menjadi pilihan yang tepat untuk membuat dan mengelola sebuah website. Lanjut kita ke pertemuan 9. Pada pertemuan 9 ini kita melakukan sebuah install Windows 7 Enterprise untuk klien. Pada teori dasar ini ada Windows adalah sebuah sistem operasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft, di mana Microsoft sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibuat dengan menggunakan antar pengguna grafis GUI untuk menyederhanakan perintah. Windows Server 2019. Windows Server 2019 adalah versi ke-9 dari sistem operasi Windows Server dari Microsoft. Versi ini adalah versi terbaru dan menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang dirancang khusus pengguna server Windows. Windows Server ini memiliki kemampuan untuk mengelola jaringan, menyimpan data, menjalankan aplikasi bisnis, serta menyediakan layanan Active Directory. Windows 7 Enterprise. Windows 7 Enterprise adalah salah satu versi tertinggi dari sistem operasi Windows 7 yang ditawarkan oleh Windows. Sistem operasi ini menawarkan semua fitur yang tersedia dengan perangkat lunak pengoperasian. Sistem operasi ini ditawarkan hanya melalui lisensi volume pada perusahaan yang memiliki kontrak jaminan perangkat lunak dengan Microsoft. Lalu ada Active Directory. Active Directory ini adalah layanan directory yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini merupakan komponen utama dalam lingkup Windows Server dan bertindak sebagai repositori sentral untuk menyimpan informasi tentang pengguna, grup komputer, dan sumber daya lainnya. Dalam jaringan Active Directory memungkinkan administrator sentral, autentikasi pengguna, manajemen kebijakan, serta pengaturan akses dan izin di seluruh jaringan. Kita lanjut ke langkah-langkah instalasi Windows 7 Enterprise. Pertama kita buka VirtualBox, lalu buat OS yang akan kita buat sebagai klien. Di sini saya menggunakan Windows 7 Enterprise. Jika sudah, kita klik Start. Di sini kita pilih bahasa yang akan kita gunakan, lalu klik Next. Pada bagian ini checklist I accept the license terms, lalu kita Next. Di sini kita membuat partisi memori. Jika sudah, klik Next. Kemudian kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini kita masukkan nama pengguna dan nama komputer, lalu kita Next. Di sini kita bisa masukkan password. Jika tidak ingin menggunakan password juga tidak apa-apa, kita bisa langsung Next saja. Di bagian ini kita pilih Use Recommend Setting. Kemudian kita pilih time dan mengatur jamnya, lalu Next. Di sini kita pilih Home Network. Namun jika dipakai di perusahaan, kita bisa pilih Work Network. Nah, jika memasuki tampilan desktop, kita masuk menu setting, lalu pilih Change Adapter Setting. Kita mengklik 2 kali untuk masuk ke dalam menu setting Local Area Connection. Di sini kita pilih menu Properties, lalu kita pilih menu TCP/IP v4, lalu masukkan IP address yang akan kita gunakan. Nah, lalu kita tes ping. Jika sudah berhasil, maka tampilannya seperti ini. Kesimpulannya, client server memiliki fungsi efisiensi bandwidth serta meningkatkan efektivitas kinerja pada server yang menyimpan seluruh data klien. Fungsi ini yang paling utama dari client server, yaitu pengguna dapat menjalankan bisnis miliknya sendiri melalui sebuah website yang sudah dirancang. Melalui website, klien dapat membagikan sebuah informasi produknya ke seluruh dunia secara cepat. Client server dapat digunakan di seluruh dunia dan mampu memberikan dampak positif terhadap lalu lintas pertukaran data. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 10.
Di sini kita masuk ke teori dasar, yaitu Virtual Private Network. VPN ini adalah layanan yang memungkinkan pengguna bisa mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan VPN bisa menghubungi komputer dengan telepon genggam ke perangkat lain di tempat yang berbeda, sehingga Anda bisa mengakses internet menggunakan koneksinya. Kelebihannya di sini data lebih aman dan bersifat rahasia. Identitas IP asli tidak langsung diketahui. Dapat mengakses dari lokasi yang berbeda sesuai dengan layanan VPN yang dipilih. Kemudian yang terakhir ada dapat mengakses website yang telah diblokir oleh pemerintah atau organisasi terkait. Kekurangannya di sini satu, koneksi internet menjadi lambat, konfigurasi manual cukup rumit, terdapat batasan pengguna, dan yang terakhir koneksi internet tidak stabil. Lalu ada Mikrotik CHR. Mikrotik CHR ini merupakan sebuah software untuk mendistribusikan jaringan internet melalui mesin virtual. Mikrotik CHR memiliki fitur yang hampir sama seperti router board Mikrotik pada umumnya. Lalu yang terakhir ada Winbox. Winbox ini adalah salah satu aplikasi konfigurasi Mikrotik router OS menggunakan GUI. Aplikasi ini berjalan pada Windows berbentuk portable binary, namun bisa berjalan juga pada Linux dan macOS menggunakan Wine. Semua fungsi pada aplikasi Winbox hampir sama persis dengan fungsi command line. Di sini kita akan menjalankan file VDI Cloud Hoster Router CHR Mikrotik di VirtualBox. Pertama kita download. Untuk mendownload VirtualBox melalui situs resmi Mikrotik, kemudian scroll ke bawah dan masuk ke menu Cloud Hoster Router. Setelah file VDI di download, buka aplikasi VirtualBox, lalu klik file, kemudian klik tools dan klik network manager, maka akan muncul tampilan seperti bawah ini. Jika konfigurasi sudah benar, klik new untuk membuat device baru. Masukkan nama sistem operasi virtual dan tentukan lokasi penyimpanan lokal. Pada menu tipe pilih order dan version pilih order unknown 64 bit. Jika semua telah ditentukan, klik next. Lakukan konfigurasi RAM dan prosesor sesuai dengan spesifikasi minimum Mikrotik CHR. Di sini kita pilih use an existing virtual hard disk file dan klik choose virtual hard disk file. Klik add, lalu pilih file VDI yang telah di-download sebelumnya. Setelah file VDI dipilih, kita klik choose lalu klik next. Pilih virtual machine yang telah dibuat dan klik setting. Masuk ke menu setting, lalu pilih network dan lakukan konfigurasi pada adapter 1. Lalu adsense to-nya bridge adapter, name dan adapter tipe sesuai perangkat jaringan yang ada di komputer atau laptop. Promises modenya allow all. Pada adapter 2, attach to-nya host only adapter, name-nya VirtualBox host only Ethernet adapter. Adapter tipenya sesuai perangkat jaringan yang ada di komputer atau laptop. Promises-nya itu kita allow all, kemudian kita OK, lalu klik start untuk menjalankan virtual machine Mikrotik CHR hingga muncul halaman login. Nah, seperti ini halaman loginnya. Lalu kita konfigurasi IP address, service dan DHCP server pada Winbox. Download aplikasi Winbox melakukan situs resmi Mikrotik. Setelah file di-download, kita install Winbox di komputer atau laptop. Buka aplikasi Winbox. Jika muncul pop-up keamanan, kita klik allow access untuk memberi izin Winbox untuk menggunakan jaringan. Pastikan Mikrotik CHR tetap berjalan di VirtualBox. Kemudian klik menu Networks, lalu klik refresh. Kemudian pilih daftar IP address adalah 00000 yang akan digunakan untuk konfigurasi awal ke Mikrotik CHR. Klik connect untuk menjalankan Mikrotik CHR pada Winbox. Lalu klik menu IP dan pilih address untuk membuat daftar IP address. Pada menu address list, kita klik tanda plus dan masukkan konfigurasi IP address, yaitu 192.168.56.254/24. Lalu IP networknya itu 192.168.56.0 dan bagian interface-nya Ethernet 2. Jika sudah, klik OK.
Di bawah ini adalah tampilan jika sudah menemukan IP. Kemudian klik menu IP dan pilih menu pool untuk mengelola dan menyediakan alokasi alamat IP dynamic kepada komputer atau laptop yang terhubung ke jaringan. Pada menu IP pool kita klik tanda plus, kemudian masukkan konfigurasi name sesuai dengan keinginan address, yaitu 192.168.56.10 sampai dengan 192.168.56 sampai .200, dan next pool kita pilih non jika sudah selesai. Berikut tampilan IP pool yang telah kita tambahkan tadi. Lalu klik menu IP dan pilih menu DHCP server untuk memberikan IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Klik menu network lalu klik tanda plus untuk menambahkan DHCP network. Pada menu DHCP network masukkan konfigurasi IP address yaitu 192.168.56.0/24, lalu IP gateway-nya 192.168.56.254, kemudian netmask-nya 24, dan yang terakhir adalah DNS server yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 untuk ADNS-nya. Jika sudah, kita klik OK. Berikut tampilan DHCP server yang telah kita buat tadi. Pada menu DHCP server kita klik menu DHCP lalu klik tanda plus dan masukkan konfigurasi name sesuai dengan keinginan kita. Lalu interface-nya kita masuk ke Ethernet 2. Lalu pada address pool sesuai dengan konfigurasi nama IP pool sebelumnya, kemudian klik OK. Berikut DHCP server yang telah kita tambahkan. Membuat VPN server PPTP di Winbox. Dalam aplikasi Winbox kita masuk ke dalam menu PPTP dan klik PPTP server. Pada window PPTP centang PPTP enable untuk mengaktifkan PPTP server. Pada menu yang sama klik menu secret lalu klik tanda plus untuk menambahkan pengguna. Pada window new PPP secret masukkan konfigurasi pengguna pertama, nama sesuai keinginan, password sesuai keinginan dan keamanan pengguna, service kita pilih PPTP, lalu lokal address-nya 192.168.1.1, lalu remote address-nya 192.168.1.2. Jika sudah, klik OK. Lalu buat pengguna kedua sesuai dengan keinginan, namanya, passwordnya juga sama sesuai dengan keinginan dan untuk keamanan pengguna, lalu service PPTP, lokal address-nya 192.168.1.2, lalu remote address-nya 192.168.2.2. Jika sudah, klik OK. Berikut hasil PPP secret yang telah kita buat untuk dua pengguna. Lalu konfigurasi VPN server ke Windows 7 client. Pada Windows 7 client yang kita menu setting, masuk ke dalam menu network dan melakukan konfigurasi pada adapter 1. Attach-nya host only adapter, namanya VirtualBox only Ethernet adapter, lalu adapter tipenya sesuai perangkat jaringan yang ada di dalam komputer, lalu promiscuous mode-nya allow all. Kemudian klik start untuk menjalankan Windows 7. Setelah masuk ke dalam Windows 7, klik kanan pada mouse di icon network di paling kanan taskbar, lalu pilih network and sharing center. Lalu pada window ini kita klik local area connection dan klik detail pada window local area connection status. Lalu pastikan IPv4 address dan IPv4 subnet mask sama dengan konfigurasi jaringan di VirtualBox dan Winbox yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Jika IPv4 address dan IPv4 subnet mask telah sama, maka selanjutnya membuat konfigurasi VPN dengan cara klik setup new connection or network. Pada menu berikut ini kita klik connection to workplace, kemudian klik next. Kita klik use my internet connection untuk menghubungkan internet menggunakan VPN. Klik I step up an internet connection.
untuk melakukan konfigurasi VPN tanpa jaringan internet. Pada halaman ini masukkan internet address sesuai dengan IP address yang telah kita buat di dalam Winbox tadi, dan berikan nama destination name sesuai keinginan kita. Pada halaman tipe your user name and password, masukkan salah satu username dan password sesuai dengan pengguna PPT secret yang sudah kita buat di dalam Winbox tadi. Lalu kita testing VPN client di Windows 7. Yang pertama klik icon network, lalu klik connect. Pada window ini masukkan password sesuai dengan PPT secret yang telah dibuat di Winbox, kemudian klik connect. Nah, kesimpulannya VPN merupakan sebuah teknologi di mana kita bisa membuat sebuah koneksi jaringan pribadi melalui jaringan publik dengan menggunakan VPN. Data yang dikirim dan diterima antar perangkat dan server yang sudah terenkripsi sehingga menjadi lebih aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. MikroTik CHR berfungsi sebagai router atau server. Windows 7 berperan sebagai klien. Lanjut ke pertemuan 11. Nah, di teori dasarnya ini ada cloud service VPS, merupakan sebuah konsep layanan komputasi yang menyediakan infrastruktur virtual yang dapat diakses melalui internet. Dalam konteks ini, domain berperan sebagai alamat yang digunakan untuk mengakses aplikasi atau situs web yang berjalan di VPS. Domain memungkinkan pengguna untuk mengingat dan mengakses layanan dengan mudah melalui URL tertentu. Cloudflare adalah salah satu penyedia layanan pengaman dan percepatan kinerja dalam ekosistem cloud. Dalam pengguna cloud service, Cloudflare dapat digunakan sebagai proxy antar pengguna dan server VPS. Dengan menggunakan Cloudflare, lalu lintas pengguna diarahkan melalui jaringan pengiriman konten CDN yang memiliki server tersebar secara geografis. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan akses dan kinerja aplikasi di VPS, serta memberikan perlindungan terhadap serangan DDoS dan upaya penyusupan. Langkah-langkah instalasi cloud service. Yang pertama, kita melakukan pembelian ID Cloud Host. Login pada menu client area menggunakan akun yang sudah ada, atau jika belum, kita bisa membuat akun terlebih dahulu dengan klik create a new account. Jika sudah masuk, langkah berikutnya melakukan pembelian, klik registrasi new domain. Buat domain yang kita inginkan, kemudian klik search, lalu pilih extension domain yang diinginkan, dan lalu kita klik add. Jika sudah, klik continue. Pada bagian ini pilih saja DNS management dan klik continue. Masukkan kode promo jika ada, lalu isi data alamat tagihan untuk keperluan pembayaran, kemudian pilih metode pembayaran. Selanjutnya klik checkout. Jika sudah melakukan pembayaran, maka akan ada tanda notifikasi pembayaran dari buku pembayaran maupun dari pihak ID Cloud Host-nya. Lalu yang kedua, kita melakukan pendaftaran cloud account. Yang pertama, kita login menggunakan konsol platform untuk kebutuhan VPS atau VM nanti. Lalu login menggunakan akun yang sudah ada, atau jika belum, kita bisa membuat terlebih dahulu dengan klik create a new akun, lalu isi data, kemudian sign up. Pada billing information, kita bisa menggunakan credit card atau bisa menggunakan metode pembayaran lain, kemudian isi nama billing account. Di sini saya menggunakan Dana. Jika sudah, maka akun konsol sudah siap digunakan. Akun konsol VPS siap digunakan. Lalu yang ketiga, membuat akun Cloudflare. Yang pertama, masuk ke dalam website Cloudflare, lalu login menggunakan akun yang sudah ada. Namun jika belum, kita bisa klik sign up, lalu pilih opsi free, lalu klik add website untuk melakukan pembelian. Isi data keperluan akun Cloudflare, lalu klik sign up, maka akun Cloudflare siap digunakan. Keempat, ada pembuatan VM sebagai VPS.
Yang pertama, kita masuk ke menu utama konsol platform dari ID Cloud Host. Karena VM ini membutuhkan biaya, maka top up terlebih dahulu. Kita bisa klik top up, masuk nominal yang diinginkan minimal 55.000, lalu pilih metode pembayaran top up. Jika sudah, klik top up. Jika pembayaran berhasil, maka akan terlihat saldo pada bagian kanan atas akun konsol ID Cloud Host. Kemudian pilih compute pada bagian sebelah kiri, lalu create a new akun, create new resource untuk membuat VM. Pilih tipe virtual machine untuk membuat VM. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Lalu pilih lokasi server VM dan buat size VM yang diinginkan. Isi bagian username dan password untuk lokal account OS dari VM. Isi bagian confirm password. Pada bagian SSH biarkan saja kosong. Isi bagian resource name sebagai nama tampilan pada compute ID Cloud Host. Pada bagian billing account sesuai tempat yang sudah kita top up sebelumnya. Jika sudah, klik create. Lalu tunggu hingga proses pembuatan VM selesai. Lalu yang kelima, ada penyambungan domain. Penyambungan domain ke Cloudflare. Masuk ke dalam Cloudflare untuk menu website, lalu klik add site untuk menambahkan domain. Masukkan domain yang sudah kita beli tadi, lalu klik add site. Pilih plan yang akan digunakan untuk domain dan jika kita ingin menggunakan versi gratis dari Cloudflare, kita bisa scroll ke bawah dan klik bagian free. Jika sudah, klik continue, kemudian Cloudflare akan memverifikasi domain dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah verifikasi selesai, kita scroll ke bawah untuk mengetahui nama server dari Cloudflare. Salin dua nama server, name server Cloudflare pada bagian replace with Cloudflare's name server yang ada di sini, name server 1 dan name server 2. Kemudian ke ID Cloud Host dan login menggunakan akun client account, lalu klik my domain pada bagian menu utama. Klik titik 3 pada domain yang ingin disambungkan ke Cloudflare, lalu klik manage name server. Pada bagian ini ubah dari use default name server menjadi custom name server. Lalu isi dua name server pada ID Cloud dengan dua name server Cloudflare yang telah disalin tadi. Klik cek name server untuk memverifikasi pada domain ID Cloud Host tadi. Tunggu hingga bagian overview menjadi seperti ini. Jika sudah berubah, maka proses penyambungan domain dan dari ID Cloud ke Cloudflare sudah berhasil. Lalu yang keenam, ada pembuatan dan pointing subdomain ke VPS. Pada bagian VM yang sudah kita buat pada ID Cloud Host Console area, klik dua kali pada nama VM yang telah dibuat tadi. Lalu jika sudah, masuk ke bagian ini, public IPv4 akan digunakan di ID di Cloudflare nanti. Salin IP public v4 dengan klik IP tersebut. Lalu masuk ke dalam Cloudflare, pada bagian website klik domain yang sudah aktif tadi. Lalu pada bagian DNS kita klik record, tambahkan subdomain dengan klik add record. Di sini ada pilih tipe sebagai A untuk IPv4, isi name untuk subdomain, isi IPv4 address sesuai public yang ada di VM. Bagian proxy itu matikan saja agar subdomain langsung pointing ke dalam IP public v4 VPS dan bisa diakses langsung ke dalam putih. Bagian TTL biarkan auto, jika sudah klik save. Lalu jika sudah subdomain sudah dapat diakses langsung dan siap digunakan. Lalu yang ketujuh, ada test remote VPS dengan SSH menggunakan subdomain. Pastikan VPS dalam keadaan running, yaitu VM dalam keadaan running sebelum melakukan akses remote melalui putih. Buka putih, lalu klik subdomain pada bagian hostname, lalu atur port SSH, kemudian klik open, kemudian klik accept untuk melakukan connect ke dalam VPS.
Jika berhasil login, maka kita tinggal memasukkan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Jika berhasil, maka konfigurasi telah selesai. Ini adalah tampilan pada saat kita cek menggunakan DNS checker untuk subdomain yang sudah kita buat tadi. Kesimpulannya, dalam praktikum kali ini, penggunaan domain dan layanan Cloudflare memainkan peran penting. Menggunakan domain memungkinkan pengaksesan mudah dan pengingatan alamat aplikasi atau situs web yang berjalan di VPS. Sementara itu, Cloudflare berfungsi sebagai proxy yang meningkatkan kinerja dan keamanan aplikasi di VPS dengan mengarahkan lalu lintas melalui jaringan pengiriman konten dan menyediakan perlindungan terhadap serangan DDoS. Dengan menggabungkan domain dan Cloudflare dalam Cloud Service VPS, pengguna dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna, meningkatkan kinerja aplikasi dan menjaga keamanannya. Sekian presentasi untuk laporan praktik jaringan komputer dari pertemuan 8, 9, 10 dan 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.